الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb yang Maha mencipta, Maha menghidupkan, Maha mematikan, yang telah mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang telah menerbitkan matahari dan yang telah menenggelamkannya, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang telah memberikan kita rezeki. Untuk itu, bagi kita hamba Allah, tentunya kita bersyukur dengan syukur yang sempurna, yakni diyakini seluruh nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan anggota tubuh kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, di kajian kita sebelum iqamah zuhur nanti, beberapa menit kemudian kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disusun oleh salah seorang ulama kita, yakni Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, di bagian Kitabul Jami', bagian akhir dari Bulughul Maram. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan Kitabul Jami', kita ingatkan semuanya, baik diri kita pribadi dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur, agar senantiasa kita bertakwa dan senantiasa menjaga keamanan negeri kita. Kita menyaksikan berita-berita di bagian negeri kita yang lainnya adanya kerusuhan, penjarahan, dan seterusnya. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya nikmat keamanan bagi suatu negeri adalah nikmat yang tiada terhingga, rasa aman dan keamanan. Maka sebaiknya bagi kita tentunya, selain mendekatkan diri kepada Rabb kita, dan kita yakin dengan hal semacam itu Allah akan perbaiki negeri kita tentunya, dan diusahakan jangan kita terlalu sibuk dengan berita-berita tersebut, ya, yang ujung-ujungnya akhirnya keputusan tetap di tangan pemerintah yang sekarang ini. Jadi kita diminta hanya mendoakan tentunya negeri kita mendapatkan rasa aman, keamanan, tidak rusuh, terutama yang kita hidup di sini di Pekanbaru. Kita hanya pedagang, tentu yang kita inginkan dari profesi kita keamanan, lancar jual beli kita, dan seterusnya. Jadi kalau sudah banyak jual beli kita, berapapun pajak yang ditetapkan, insya Allah kita sanggup untuk menunaikannya. Akan tetapi juga apabila tidak ada pelanggan, jual beli kita kurang, ini tentunya yang menjadi persoalan. Jadi kami pribadi menghimbau, karena kita sama-sama pedagang, kami juga pedagang, kita cukup mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita doakan negeri kita, pemimpin kita, agar pemimpin kita seorang pemimpin yang adil, dan agar negeri kita tercinta yang telah diperjuangkan oleh
pejuang-pejuang kita yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka, tentu kita pertahankan kemerdekaan republik kita ini. Baik, itu yang kita bisa, semoga yang sedikit ini bisa menjadi penenang hati kita, sehingga kita bisa aman beribadah tentram di masjid-masjid, terkhusus kita di jamaah di sholat zuhur di Masjid Taqwa ini. Baik, kita masih di bab yang keempat pembahasan kita, yaitu peringatan dari akhlak yang buruk, dan kita memasuki hadis yang ke-28. Hadis tersebut berbunyi, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau, yaitu Abdullah dan Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW, meridhai Abdullah dan bapaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man istama'a ila haditsin qaum, barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum, wahum lahu karihun, padahal mereka tidak ingin didengarkan pembicaraan, subba fi uzunil anuku yaumal qiyamah. Ini ancamannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan dituangkan pada telinganya pada hari kiamat, yaitu timah, tentu timah yang panas. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 7042. Jadi hadis ini sahih yang kita pelajari ini, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Kitabul Jami'. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita petik beberapa faedah dari hadis yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang adab yang sangat mulia. Meskipun konteksnya hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan termasuk akhlak yang buruk, yaitu bagi siapa manistama'a ila hadithi qaumin, yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum. Bisa saja contohnya orang berdua sedang berbicara, lalu kita datang ke situ. Di antara adab di dalam agama kita minta izin, bolehkah saya bergabung? Nah, ini bagaimana indahnya adab di dalam agama kita. Siapa tahu orang yang berdua ini membicarakan suatu hal yang rahasia, yang selain mereka berdua yang lain tidak mau mendengarnya. Indahnya adab di dalam agama kita. Kebanyakan kita ada teman berdua sedang duduk berbicara, mengobrol, misalnya di masjid ini, di suatu dekat tonggak misalnya, lalu kita nimbrung. Seharusnya adabnya kita minta izin, bolehkah saya bergabung? Bolehkah ikut serta? Tidak masalah, kami hanya ngobrol biasa. Baru kita duduk. Kalau enggak, misalnya mereka berdua saling pandang, berarti ingin kita enggak hadir di situ. Ini diantara pelajaran dari hadis ini. Karena kebanyakan kita menyerobot, menyelonong, langsung duduk, lalu pura-pura bertanya pula, apa pembahasannya? Karena ada pembahasan itu yang mereka membicarakan yang rahasia, yang tentunya ada sesuatu yang misalnya disampaikan akan membuat permusuhan, misalnya sesuatu kegaduhan, atau suatu hubungan rumah tangga, misalnya dia dengan istrinya bisa bercerai misalnya, seandainya itu dibocorkan. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang akan bisa terjadi. Lalu kita tarik di zaman kita sekarang, termasuk hal ini, yaitu mencuri-curi berita, melihat-lihat berita tentang keadaan negeri kita sekarang, lalu diambil entah itu benar apa enggak. Kan sekarang sudah ada teknologi AI yang bisa dibuat-buat oleh orang, lalu dikirim ke grup supaya memanas-manaskan. Enggak, ini enggak benar.
Tidak boleh kita seperti ini yang membuat kacau, membuat hati kaum muslimin melihatnya atau mendengarnya tambah rusuh. Tidak boleh. Tugas kita menyimpan sesuatu keburukan dan jangan sampai merebak, jangan sampai memperkeruh suasana. Ini di antara pelajaran yang bisa diambil pada hadis ini. Jadi ini sangat banyak. Terkadang saking ingin mencari informasi, pura-pura berzikir dengan orang yang sedang duduk. Nih, kita situasinya di masjid saja dulu. Di luar lebih banyak lagi contohnya tentunya. Lalu pura-pura zikir, pura-pura baca Quran, tapi telinganya dengar obrolan temannya. Ini tidak boleh dalam agama kita. Mencuri-curi berita seperti ini, mendengar sesuatu secara sembunyi-sembunyi, ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Ada ancamannya. Berarti ini termasuk dosa besar karena diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang seperti ini, subba fi uzunil anuku yaumal qiyamah. Maka telinga orang yang seperti ini akan disiramkan dengan timah yang panas di hari kiamat. Berarti ini dosa besar. Ini dosa besar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap dosa itu akan mengundang atau bisa melakukan dosa yang lainnya. Contoh dengan perbuatan yang tadi, seseorang mencuri berita, mendengar hal yang buruk, lalu disampaikan kepada orang yang memang seseorang ini yang dengan yang lain yang disampaikan itu sedang ada masalah. Akhirnya juga terancam dengan orang yang mengadu domba, namimah, yang kita telah lewati hadisnya, la yadkhulunal jannah an-namimah, an-namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ini banyak rentetan dosa yang akan dilakukan. Sebagaimana juga kebaikan itu akan mengalir kebaikan berikutnya. Contoh kita azan ke masjid, lalu walhamdulillah kita sholat sunat sesudah azan, menjelang iqamah mendengar sedikit tausiah nutrisi untuk jiwa kita sebelum kita makan siang misalnya. Kalau yang sudah makan alhamdulillah. Kemudian jalan kotak infak, berinfak kita. Habis itu iqamah, sholat fardu. Setelah itu zikir, sholat sunat, kan beruntutan kebaikan. Nah, seperti itu juga. Dan begitu juga dengan dosa. Dengan satu dosa akan beruntutan dosa-dosa berikutnya. Waliyahzubillah. Jadi ini yang bisa dipelajari. Petikan dari hadis ini, jangan sampai kita mendengar berita atau secara sembunyi-sembunyi sesuatu hal yang dibenci oleh orang yang sedang berbicara. Dan kita sebutkan tadi luas, baik itu di media sosial dan seterusnya. Misalnya ini Ustadz Rahmat nih, didengarlah kajiannya, nanti ada yang keliru, dipotong lalu disebarkan. Nah, ini kesalahan Rahmat misalnya. Ini termasuk hal yang demikian, mencari-cari kesalahan, mencari sesuatu yang akan membuat gaduh dan seterusnya. Satu hadis yang dengan hadis ini kita tutup kajian kita. Seorang yang baik Islamnya itu adalah yang selalu berbuat baik dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baik keislaman seseorang itu yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi di antara kebahagiaan seorang hamba yaitu tidak ingin tahu urusan orang lain. Kita tidak ingin tahu apa rahasia orang, apa yang dibicarakan orang. Itu di antara kebahagiaan, dibandingkan kita mengetahui atau ingin mencuri-curi sesuatu berita tentang orang lain. Demikian yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan ini bisa membentuk karakter kita, adab kita, bagaimana indahnya adab di dalam agama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita ini negeri yang aman. Tentunya setiap kita mendoakan keamanan
untuk negeri kita yang tercinta ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.